Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tadi pagi kita telah memulai ibadah perdana di Kopo dan tempatnya penuh sesak. Jadi kita ada dua ibadah di Kopo TKI 3, yaitu jam 5:30 sore setiap hari Sabtu dan 7:30 pagi setiap hari Minggu. Sekarang kita ada 6 tempat ibadah yang berbeda. Dan saya harapkan saudara-saudara semua bisa beribadah dimanapun saudara kehendaki di beberapa lokasi yang ada di kota Bandung. Dan saya dorong saudara semua untuk terlibat di dalam pelayanan dan juga bergabung di dalam BIKOM, kelompok sel di gereja kita, supaya kita punya saudara seiman yang bisa saling menguatkan. Haleluya. Baik, sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul menjadi pribadi pemberani. 2 Timotius pasal pertama ayat 6-8 dan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Mari baca bersama, 2-3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lebih keras ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Kalau saya perhatikan dalam kehidupan ini, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dipakai Tuhan punya satu kesamaan ciri. Mereka punya sifat berani. Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan karena dia punya sifat pemberani. Dia berani menghadapi singa, dia menghadapi beruang, sehingga ketika raksasa Filistin 3 meter menantang dia, dia berkata, engkau menghadapi aku dengan tombak dan lembing, aku menghadapi engkau dengan nama Allah serwa sekalian alam. Dan Daud mengalahkan Goliat karena keberanian iman yang dia miliki. Daniel adalah orang yang dimasukkan dalam gua singa karena dia tidak mau beribadah kepada Raja Darius, dan dia tetap ingin beribadah kepada Allah Yahweh. Dan ketika dengan iman dia dimasukkan di dalam gua singa, Tuhan mengutus malaikatnya membungkam mulut singa sehingga tidak bisa menerkamnya. Teman Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego adalah orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja, walaupun ancamannya dapur api, hukuman mati. Dan dia berkata, Raja, kami percaya Allah yang kami sembah siang dan malam sanggup melepaskan api dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya tidak, kami akan tetap setia kepada Allah. Itulah iman yang menyebabkan mujizat terjadi. Yang bagi kita kalimatnya bisa berbunyi, aku percaya Tuhan engkau bisa menyembuhkan penyakitku. Aku percaya Tuhan engkau bisa mengabulkan doa-doaku. Aku percaya Tuhan engkau bisa melakukan mujizat. Tapi seandainya tidak, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Karena aku melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena aku ingin diberkati, tapi aku mencintai engkau dengan segenap jiwaku. Nah saudara-saudara, inilah contoh orang-orang berani di dalam Alkitab yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, mengalami perkara yang besar. Tahukah saudara, menurut tradisi Yahudi, Sadrah, Mesah, Abednego ini adalah keturunan dari Nahason. Nahason atau Nakson di dalam dalam Keluaran 6 ayat 23 punya seorang saudara perempuan namanya Eliseba. Mungkin saudara juga agak asing dengan nama itu.
Tapi Eliseba itu menikah, punya suami namanya Harun. Dan Harun adalah imam besar Israel. Harun punya saudara yang bernama Musa. Dan Musa adalah pemimpin besar Israel. Saudara-saudara, jadi Nahason ini adalah iparnya Harun. Dan kenapa Nahason ini dikenal oleh orang-orang Yahudi? Karena ketika orang Israel diserbu oleh Firaun dan pasukannya, kiri kanan padang pasir, di depan Laut Merah menghadang mereka. Mereka berseru-seru, berteriak-teriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, mengapa umat berteriak-teriak, berseru-seru? Kenapa ketakutan? Aku perintahkan, maju, jalan. Orang kan bingung di depan, ini laut kok suruh jalan. Dan tradisi Yahudi bilang, orang pertama walaupun lautnya belum terbelah, yang berani maju menerjunkan diri ke Laut Merah, namanya adalah Nahason. Dan pada saat yang bersamaan Musa mengangkat tongkat atas perintah Tuhan, dan Laut Merah terbelah menjadi dua. Saudara-saudara, inilah tipe orang-orang berani yang kemudian mengalami perkara besar. Saya mau bilang, dalam kehidupan ini kalau saudara mau berhasil, saudara tidak cukup punya relasi banyak, tidak cukup punya kepintaran. Saudara harus punya hati yang besar. Orang Sunda bilang kudu gede hate, ulah letik hate. Jangan kecil hati tapi besar hati, jiwanya lebar. Karena kepada orang semacam itu mujizat kuasa Allah akan dinyatakan. Sayang sekali ada banyak orang sekarang gelar berderet. Profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tapi penakut saudara-saudara. Wajah si preman, wajah security, tapi hati Hello Kitty. Gimana bisa maju kalau modelnya seperti itu? Kalau kita penakut, kita nggak akan mengalami perkara besar. Syaratnya saudara dipakai Tuhan. Syaratnya saudara mengalami perkara besar. Luaskan kapasitas hati kita. Luaskan kapasitas iman kita. Berani. Apa itu keberanian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Orang yang berani artinya tidak takut, tidak gentar, tidak kecut hatinya. Dan orang sedemikianlah akan mengalami perkara besar. Nah, menurut pembacaan Alkitab tadi ada beberapa sikap berani yang kita harus miliki dalam kehidupan agar berhasil dan diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus berani mengobarkan karunia Allah. Ayat 6 dan 7 berkata, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengarkan saya, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Karena setiap kali manusia ketemu dengan Tuhan atau sosok ilahi, seringkali perkataan pertama yang meluncur adalah, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Setan itu membuat kita takut, tapi Tuhan memberikan roh keberanian, roh kasih, roh ketertiban, atau sound mind, roh pikiran yang tenang di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Yang duduk di depan, yang duduk di belakang, yang duduk dimanapun saudara ada pada sore hari ini. Tuhan mau memakai saudara. Dan Tuhan pasti memberikan kemampuan, karunia atau talenta. Karena Tuhan tidak pernah memanggil seseorang, memberinya tugas tanpa memberikan pengurapan kemampuan untuk kita menyelesaikan tugas itu. Yang penting kalau saudara sadar kita diberi karunia talenta oleh Tuhan, jangan takut untuk menggunakannya. Karena ada orang diberi 5 talenta dikembangkan jadi 10, 2 talenta dikembangkan jadi 4. Tapi hamba yang ketiga
cuma dapat 1 talenta dan dia bilang, aku takut mengembangkannya, takut rugi, aku gak punya pengalaman. Dan dia menyimpan, menyia-nyiakan talenta karunia tersebut. Akibatnya apa? Hukuman dari Allah menimpa dia. Saudara pasti punya karunia talenta. Mengapa engkau tidak gunakan untuk melayani Tuhan dan sesama? Ayo gunakan kapasitas saudara. Saya ingat ada seorang yang bernama Yosua. Alkitab berkata Yosua itu adalah bujangnya Musa, kacungnya Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang besar. Gelarnya dalam Alkitab, Musa hamba Allah. Bayangkan, hamba daripada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi ketika Musa mati, Tuhan bilang kepada Yosua, bersiaplah sekarang, kamu yang harus memimpin bangsa ini. Dan Yosua berkata, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Musa pernah ketemu Tuhan langsung. Musa menerima hukum Taurat, 5 kitab pertama dalam Alkitab ditulis oleh Musa. Musa pernah menerima 2 loh batu dari Tuhan. Musa pernah membelah laut. Siapa aku Yosua? Aku cuma bujangnya Musa. Tapi Tuhan bilang dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan mengurapi, aku akan menyertai, aku akan melengkapi. Syaratnya cuma 1, jangan takut, melangkah dengan iman. Aku beserta dengan engkau. Dan saudara tahu di kemudian hari, Yosua yang jabatannya adalah bujang Musa, di kemudian hari disebut dalam Alkitab sebagai hamba Allah. Musa hamba Allah, Yosua bujang Musa. Tapi ketika dia taat, Yosua juga dianggap sebagai hamba Allah yang setara, sejajar dengan Musa yang adalah pendahulunya. Saudara-saudara, karena itu percayalah, Roh Kudus memberikan kekuatan, power, kuasa. Roh Kudus memberikan kasih. Kalau saudara merasa tidak mampu tapi kasih Allah melingkupi hidupmu, karena kasih engkau melayani Tuhan, karena kasih engkau menjadi berkat bagi sesama. Dan ketertiban, sound mind, pikiran yang tenang. Kalau saudara diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, saudara kan harus memulai sesuatu. Misalnya nyanyi di depan umum, berdoa di depan umum, menyampaikan mungkin sedikit kata-kata di depan umum. Itu pikiran kita bisa gak tenang, gelisah, gugup. Tapi kalau ada Roh Allah, Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Karena itu ayo melayani pria dan wanita yang sudah menerima karunia, talenta dari Tuhan, kembangkan itu. Saya waktu dulu bukanlah orang yang biasa berbicara di depan umum. Saya pemalu, saudara-saudara. Dan saya ingat pada waktu saya sudah bertobat, dibaptis, pada usia remaja, ada pembina di gereja yang mengajak saya dorong-dorong untuk ikut paduan suara remaja. Saya nggak mau karena malu berdiri di depan umum. Dia jemput saya, ajak untuk ikut latihan. Akhirnya ya udahlah, saya ikut latihan, mulai kenalan dengan anak-anak remaja yang ada di gereja. Walaupun rasanya pertama agak kaku, agak kikuk karena belum saling kenal satu dengan yang lain. Beberapa minggu latihan, tibalah hari di mana kita harus menyanyi dalam ibadah umum. Karena hari itu ada bagian kur remaja mempersembahkan pujian. 20 orang maju ke depan. Hari itu waktu ada di depan, keringat dingin keluar, keringat sebesar jagung keluar. Padahal saya nggak nyanyi sendiri, saudara, nggak nyanyi solo di antara 20 orang. Tapi saya merasa semua jemaat hanya memandang kepada saya dan mengabaikan 19 yang lain, saudara. Hati gelisah, hati tidak tenang. Tapi lama-lama akhirnya saya terbiasa untuk melakukan hal itu. Karena itu mari kita hidup mulai melayani Tuhan. Yang penting bersedia dan berlatih. Tuhan tidak cari orang yang bisa, Tuhan cari orang yang bersedia. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Kalau saudara mau, ini aku, utuslah aku,
pengurapan ilahi, kemampuan ilahi akan mengalir dalam hidup saudara. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat waktu saya sekolah Alkitab di Jakarta, ada satu teman kuliah saudara-saudara yang kalau hari Minggu kan kita mesti pelayanan di gereja. Satu kali dia ditugaskan untuk mimpin pujian di ibadah umum. Saya hadir dalam ibadah tersebut, duduk di bagian agak depan, dan teman saya memimpin pujian dengan baik. Lalu lagu terakhir dia berkata, mari kita nyanyikan sebuah pujian, Tuhan adalah gembalaku. Kan mestinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Entah bagaimana setelah piano berbunyi, dia angkat suara. Tuhan adalah gembalaku, bersama dia ku tak akan goyah. Saya rasa ada sesuatu yang aneh di lagu ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Tiba-tiba dia sadar itu lagu salah. Itu bukan Tuhan adalah gembalaku, tapi Tuhan adalah kekuatanku. Dia bilang, maaf jemaat, lagunya salah. Coba kita mulai lagi dari awal. Saya ketawa setengah mati, saudara-saudara. Teman saya gak berani lihat saya. Dan setelah ibadah itu kita mahasiswa teologi yang membuli dia. Karena ada gembala yang bisa terbang dengan sayap Raja Wali. Tapi melalui kesalahan itu dia belajar, sekarang dia jadi hamba Tuhan, mengembalakan jemaat besar di kota Jakarta, pelayanannya juga berdampak. Ya, yang penting kita bersedia dan berlatih. Jangankan yang baru belajar, pendeta senior aja bisa salah. Seorang pendeta dari Kalimantan datang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu kemudian dia khotbah, setelah khotbah dia berkata, saya akhiri khotbah ini dan mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari jemaat kita memuji. Tapi sayangnya dia tidak siapkan lagunya, saudara-saudara. Dia lihat pemain keyboard udah pikir, lagu apa om? Gitu saudara. Dia pikir lagu apa ya yang cocok dengan khotbah saya. Setelah sekian lama hening, tiba-tiba ada sebaris syair mengalir di kepalanya. Lalu dia angkat tangan, haleluya, Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Dia tidak tahu itu lagu apa, saudara-saudara. Dan dia rasa haleluya kan bagus untuk memuji Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba dia sadar lagu itu tidak cocok untuk penyembahan. Tapi sudah terlambat. Semua jemaat menyaut, King Kong badannya besar. Masa penyembahan lagu King Kong? Itu pendeta yang udah pengalaman bisa salah. Apalagi kalau saudara baru-baru mulai pelayanan. Salah itu biasa. Ada seorang aktif di dalam kelompok sel. Dan setelah selesai acara komsel hari itu, ada seorang teman yang bilang, aduh saya lagi sakit kepala ini, bisa tolong bantu doa enggak? Lalu pemimpin sel berkata kepada seorang anggota, kamu yang doa ya, kita dukung. Waduh, dia kaget karena gak biasa doa di depan umum, apalagi doa untuk orang sakit. Tapi karena temannya sakit, masa dia menolak doa? Ya udah kita doa. Dan dia doa singkat. Dalam nama Yesus, kepala hilang, katanya sudah. Orang sakit langsung sembuh. Dan dia berkata, jangan kabulkan doanya Tuhan. Biar sakitnya yang hilang, bukan kepalanya. Itu masih belum seberapa. Seorang pendeta yang senior lanjut usia, sudah 70 tahun lebih umurnya. Sehabis kebaktian didatangi seorang jemaat, om pendeta bisa tolong doakan saya? Tidak, saya sakit. Pendeta undang beberapa pengurus majelis untuk datang. Mari kita berdoa untuk saudara kita. Dia tumpang tangan dan dia berkata, oleh bulir Yesus sembuh. Di Alkitab ada dua kata hampir mirip, bulir dan bilur, saudara-saudara. Yang betul kan bilur itu artinya bekas luka Yesus yang mendatangkan kesembuhan. Tapi dia maklum sudah tua, kadang-kadang memori sudah agak lemot. Dia berkata, oleh bulir Yesus sembuh. Majelis berkata, om salah doanya tadi. Iya juga ya, malu juga dia. Tapi namanya hamba Tuhan.
Dia cari alasan dan dia bilang, Tuhan tahu hati saya. Dia mengerti apa yang terkandung di dalam batinku. Oleh bulirnya saja orang ini sudah sembuh, apalagi oleh bilurnya katanya. Saudara-saudara, jadi ayo berani mengobarkan karunia Allah. Saya harap habis ibadah ini saudara menghubungi para pengurus, koordinator ibadah dan berkata, saya mau melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan sesuai talenta saya mau melayani. Bagi yang masih kuliah, bekerja di kota Bandung, saudara-saudara juga bisa terlibat di dalam pelayanan. Ayo kobarkan karunia saudara. Jangan pendam karuniamu. Jangan takut, tapi kobarkan talenta untuk melayani Tuhan. Siapa mau dipakai Tuhan untuk melayani, menyukakan hati Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita berani bersaksi. Ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 1 tadi berkata demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Pertama, kita harus berani mengobarkan karunia Allah. Yang kedua, kita harus berani bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus menyampaikan Injil Yesus Kristus? Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau saudara menyampaikan berita Injil, orang percaya, dia selamat masuk surga. Bukankah Injil itu kekuatan Allah yang luar biasa? Kalau saudara guru matematika, fisika, dan kimia alias guru mafia, saudara boleh mengajar orang jadi pinter, orang jadi tahu matematika, fisika, kimia. Tapi kalau saudara mengajarkan firman Allah, mengajarkan Injil, orang bukan hanya tahu ilmu, dia selamat, mati masuk surga. Betapa kita harus bersaksi tentang Injil Yesus. Ayat 9 dan 10 berkata, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi anugerah Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia yang sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang nyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Semua agama berkata dicari orang suci. Hanya Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, aku datang untuk mencari orang berdosa. Orang berdosa yang bertobat percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosanya diampuni. Dia ditebus dari hidup yang lama. Inilah berita Injil. Agama berkata, lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau kamu beramal banyak, siapa tahu kamu masuk surga. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya sudah nyumbang ini, saya sudah bikin ini, saya sudah beramal ini. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Betapa kita tidak bergantung pada kekuatan diri, tapi bergantung pada kasih karunia, pada anugerah Allah. Karena itu ceritakanlah Yesus, beritakanlah Yesus agar keluargamu diselamatkan. Kalau engkau satu-satunya orang Kristen dalam keluarga, percaya firman Tuhan yang berkata, kamu akan selamat, kamu dan seisi keluargamu. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen, semua latar belakang penyembah berhala. Dari Jarus, keturunan ayah saya, banyak yang tinggal waktu itu di Kalimantan Tengah, di kota kecil namanya Pangkalan Bun. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya. Ada misionaris datang ke kota kecil itu, mulai mengajarkan firman di gereja. Ibu nenek saya datang, mulai beribadah, suaminya marah karena masih percaya kuasa gelap, anak-anaknya gak suka.
Tapi dia selalu menceritakan Injil Yesus, cerita-cerita Alkitab kepada cucu-cucunya yang ada. Sehingga semua mulai mendengar berita Injil tersebut. Orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Dan akhirnya satu demi satu mulai percaya Yesus. Karena tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan dari Pulau Jawa mendarat di Kalimantan. Dia lagi bingung mau tinggal di mana. Kebetulan opa saya melihat dan bertanya, "Bapak di mana? Ada saudara tidak? Ada tempat tinggal?" "Masih belum, Pak." "Oh, kalau gitu bagaimana menginap di rumah saya saja?" Dan dia tinggal sekian bulan di sana, menginjili satu demi satu. Akhirnya opa saya bertobat. Lalu mama dari nenek saya kan orang pertama Kristen. Suaminya bertobat menjelang usia 90 tahun. Dia banyak kuasa setan, kuasa gelap. Dan dia ngomong kepada keluarga, "Saya gak akan bisa mati walaupun sakit parah, kecuali di telapak kaki saya dipukulkan daun lontar." Tapi usia 88 kalau saya tidak salah, dia bertobat, dibaptis. Dan waktu dia meninggal tidak perlu dipukul-pukul dengan daun lontar. Karena Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk menjemput setiap orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari sejak itu anggota keluarga kami bertobat satu demi satu. Sekarang 150 orang anggota keluarga, famili dekat semuanya jadi Kristen. Ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Generasi berikutnya saya, beberapa saudara sepupu, beberapa dipanggil jadi hamba Tuhan. Ada anak saya dan juga sederetan dengan dia juga terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya mau bilang, pelayanan adalah panggilan Tuhan. Kalau nggak dipanggil nggak usah jadi pendeta. Tapi kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, walaupun kau punya tawaran pekerjaan atau apapun, utamakan Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai kita menjadi alat untuk kemuliaannya. Kalau kami kumpul keluarga besar, reuni, kadang 2 tahun sekali kita bikin acara. Beberapa kali dilakukan di Surabaya. 100 orang, 100 lebih orang kumpul. Dan kita mulai melihat, ngomong siapa yang belum percaya, kita injili satu persatu. Dan karena banyak yang jadi hamba-hamba Tuhan, satu kali waktu kumpul, mulai cerita tentang pelayanan. Saya rasa lebih dari 10.000 orang sudah menerima Yesus, dibaptis melalui pelayanan keluarga kami. Tapi saya mau bilang kita tidak bisa menyombongkan diri. Karena orang pertama yang Tuhan pakai untuk memenangkan keluarga, seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Dan di makamnya ada tulisan, "Oma yang kekasih pelopor iman Kristen dalam keluarga kami." Tuhan bisa pakai orang yang bodoh, mempermalukan orang yang berhikmat. Jangan malu bersaksi, jangan malu bercerita tentang Yesus. Jangan malu berkata Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, sekarang sampai selama-lamanya. Ceritakan tentang Yesus. Pelayanan adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk membawa kabar baik kemanapun kita pergi, lakukanlah itu. Saudara, saya baru pulang pelayanan dari bagian timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan hari Senin yang lalu saya meresmikan pembukaan klinik sehati di Kota Kupang. Karena dalam program Sinode GBI kita membuat target ada 100 gereja yang kita bangun dari nol sampai jadi di desa-desa supaya mereka juga bisa beribadah dengan baik. Kita bisa beribadah dalam suasana yang nyaman, tapi banyak desa di Indonesia yang sangat jelek kondisi gerejanya. Dan kalau sudah 10 tahun dibangun, sudah berusaha tapi tidak mampu, kita membantu mereka, bukan memberikan uangnya, tapi menyiapkan semuanya sampai jadi, cuma terima kunci, saudara. Dan saya kemudian berkata kepada tim, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan masyarakat, membuat klinik-klinik kesehatan. Kami targetkan tahun ini di 10 daerah. Ini bulan Agustus, 29 Juli kemarin, klinik yang ke-7. Saya rasa masih bisa dikejar untuk 10 pada tahun ini. Kalau dibandingkan dengan yang gereja, digabung dengan gereja lokal, sudah puluhan klinik dan kita kasih nama Grup Sehati.
Sehati itu singkatan, Sehat Indonesia. Karena GBI kan salam sehati. Jadi sehati artinya Sehat Indonesia. Jemaat kita juga akan dulu punya balai pengobatan, tapi kita lagi urus izin lagi untuk kita bisa bikin klinik kesehatan, kemungkinan di daerah Kopo sehingga kita bisa melakukan pelayanan masyarakat. Kemudian malamnya ada seminar, ada KKR untuk hamba Tuhan, dan besoknya saya dengan tim dari Jakarta, para dokter dan pelayanan sosial pergi ke pulau paling selatan di Indonesia, Pulau Rote, saudara-saudara. Kami naik kapal, ombaknya lumayan saudara, tapi kita sampai di sana disambut ke rumah jabatan bupati, dikasih baju adat Pulau Rote. Haleluya. Dan kita mengadakan bakti sosial, para dokter masih 3 hari di sana. Saya melayani seminar, bupati memerintahkan supaya para stafnya hadir dalam seminar tersebut. KKR malam, interdenominasi, tempat penuh sampai ke luar-luar. Besoknya saya terbang kembali ke Kupang lalu ke Bali karena ada acara lain yang harus dilakukan di sana. Dan kalau saudara lihat yang di tengah saya foto ini, lalu saya kirim ke grup WA keluarga saya, satu anak tanya, "Pih, kenapa duduknya di belakang?" Karena dipikir saya naik oplet, saudara-saudara. Naik kendaraan, naik mobil. Saya bilang ini bukan mobil tahu, ini pesawat. Tuh lihat pilot sama kopilot di sana. Ya. Dan kita harus ditimbang dulu berat badannya, ditimbang sama bawaannya. Mungkin kalau yang lebih gemuk bayar lebih mahal, kira-kira seperti itu saudara. Dan semua yang naik pesawat ini 7 orang bule semuanya. Saya dan satu rekan hamba Tuhan dari Jakarta yang gak bule saudara sekalian. Saya pikir ngapain ini bule jauh-jauh dari Australia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Karena waktu naik kapal sebelumnya saya juga lihat lebih banyak lagi bule naik kapal saudara. Mereka bawa papan seluncur mau surfing di Rote. Dan saya baru diberitahu ada pantai namanya Nembrala yang bagus sekali wave-nya, ombaknya. Katanya nomor 2 terbaik di dunia setelah Hawaii. Saya pikir bule-bule ini malah menantang yang nakutin begitu saudara. Bahkan banyak orang Bandung tidak pernah ke Pulau Rote. Rote adalah pulau selatan yang paling selatan dari Indonesia. Makanya ada ungkapan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Dan saya melihat, weh ini bule-bule jauh-jauh datang untuk main surfing. Saya datang jauh-jauh untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Betapa indahnya orang yang membawa kabar baik. Klik. Waktu saya datang disambut oleh pejabat bupati, timnya di sana. Ya, seluruh rombongan dari Jakarta dapat baju adat dan juga topi khas mereka. Dan mereka punya satu alat musik yang terkenal, sasando. Bagus sekali saudara sekalian, itu dari Pulau Rote. Saya asalnya ajak beberapa orang dari Bandung tapi gak ada yang respon. Jadi saya bersama-sama dengan para dokter yang ada di Jakarta, semua dapat baju adat, mendapatkan sambutan yang baik. Betapa indahnya kalau kita melayani Tuhan. Ada daerah-daerah yang terbuka dan kita bisa membagikan berita Injil. Jangan takut melayani, jangan takut memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga harus berani menderita karena kebenaran. Ayat yang ke-18
bagian B tadi berkata demikian. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang pertama, berani mengobarkan karunia Allah. Yang kedua, berani bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, Tuhan ingin kita menjadi orang yang berani menderita karena kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Saudara-saudara, jadi orang Kristen sejati ada resikonya. Diejek, diolok, dihina, bahkan bisa dipersekusi. 2 Petrus 3 ayat 3 mencatat, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Beberapa hari yang lalu, pembukaan Olimpiade Paris 2024, salah satu pagelaran yang ditampilkan parodi yang diperankan oleh drag queen, yaitu orang yang orientasinya LGBT, gay, lesbian, memamerkan sesuatu yang meniru daripada The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Sesuatu yang dianggap sakral oleh umat Kristen dan Katolik, dan menganggap itu sebagai sakramen yang sangat kudus, dilecehkan begitu saja. Dan panitia berkata, ini adalah negara bebas, kami boleh melakukan apa saja yang kami ingin lakukan, apa yang kami suka, apa yang tidak kami suka. Tapi bolehkah mereka melakukan sesuatu yang suka, yang menyakiti yang lain? Ini kampungan banget ini Perancis, saudara sekalian. Karena apa? Menyakiti lebih dari 2 miliar lebih orang Kristen dan Katolik yang ada di seluruh dunia. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah tontonan yang bisa dicemoohkan. Antikristus, rohnya sudah merajalela di mana-mana. Saudara, kadang-kadang orang Kristen dihina, dianiaya, diejek. Kenapa iblis selalu membenci Yesus dan para pengikutnya? Dengarkan saya, iblis seringkali tidak menyerang para pemimpin agama yang lain. Yang selalu diserang oleh iblis adalah Yesus. Kenapa? Karena Alkitab menubuatkan, Yesuslah yang akan meremukkan kepala ular itu, yang akan menghancurkan si iblis. Bukan pemimpin agama yang lain yang akan menghancurkan iblis, Yesus yang melakukannya. Makanya setan selalu benci kepada Yesus dan kepada para pengikut Yesus. Tapi saya percaya Yesus adalah nama di atas segala nama, yang di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya berkali-kali mengusir orang yang kesurupan, kerasukan setan, bukan dengan nama lain. Nama yang saya sebutkan adalah nama Yesus. Dan ketika saya berseru Yesus, dan saya bilang dalam nama Yesus, setan keluar. Setan pun tunduk kepada nama Yesus. Itu membuktikan Yesus bukan cuma nabi, bukan cuma pemimpin agama. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita harus memuji Dia, kita harus menyembah Dia, kita harus bangga karena Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena itu ikutlah menderita karena kebenaran. Jangan menderita karena saudara mencuri, berbuat jahat, nipu orang. Tapi kalau engkau berjalan dalam hidup benar, kemuliaan Tuhan akan nyatakan. No cross, no crown, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Hari-hari ini ketegangan politik, bahkan perang terjadi di mana-mana. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Dan dalam situasi dunia yang makin bergejolak, kita harus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Yesus yang menopang tanganku. Aku tidak tahu akan hari depan, tapi aku tahu siapa yang pegang hari depan. Bersama dengan Yesus, engkau selalu disertai. Mengapa kita takut? Apa ketakutan kita terbesar? Masalah, tantangan, ancaman, paling banter mati, saudara. Mati dijamin masuk sorga. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk,
apa yang kita takutkan. Karena itu, jadilah orang yang berani karena beriman kepada Yesus. Berani mengobarkan karunia Allah. Berani memberitakan Injil Yesus. Berani menderita karena kebenaran. Jangan jadi penakut, jadilah orang yang berani karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.